Wang Xian berjalan langsung ke toko. Long Xiaotian sesekali menoleh dan melirik Ling Jian'er yang mengikutinya. Matanya berbinar. Bai Qingshan dan lelaki tua itu mengikuti dari belakang. Mata mereka juga dipenuhi dengan keheranan. Mereka melambai pada orang-orang di belakang mereka dan mengikuti mereka ke toko kelontong naga dan Phoenix. Setelah memasuki toko, Wang Xian melihat ke arah Ling Jian'er di belakangnya dan berkata, pohon teratai emas ada di lantai atas. Lihatlah lantai pertama dan lihat apakah ada barang yang Anda butuhkan. Kita bisa membelinya bersama sekarang. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke barang-barang di sekitarnya. Ada begitu banyak senjata dan harta karun. Long Xiaotian, yang mengikuti mereka ke dalam toko, melihat ke depan dan sedikit terkejut. Ada deretan senjata dan baju besi di dinding. Tingkat terendah berada di tingkat transenden 7 atau 8. Selain senjata dan baju besi, ada set yang lebih berharga. Ada banyak jenisnya, setidaknya ribuan. Selain itu, ada 2 telur hewan peliharaan dan beberapa binatang buas. Ketika dia melihat 5 monkey yang kecil, matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Anak binatang iblis tingkat setengah interpretasi kosong, ini bahkan memiliki garis keturunan dari binatang buas tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah. Tuhanku! Ketika dia melihat 2 garis keturunan yang tersegel dengan baik di samping lagi, matanya membelalak dengan ekspresi berapi-api. Garis keturunan dari binatang buas tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah. Hal ini sangat langka. Garis keturunan tingkat ini akan dijual setidaknya 50 hingga 60 miliar batu roh kelas menengah. Meskipun dia adalah seorang pangeran dari dinasti Guanglong dan mendapat informasi yang baik, dia masih terpana ketika melihat barang-barang di toko kelontong Wang Xian. Bai Qingshan dan para ahli inti yang mengikuti pangeran kedua melebarkan mata mereka saat melihat barang-barang di sekitar mereka. Mereka dipenuhi dengan kejutan. Ini adalah toko kelontong. Apakah ini toko kelontong? Sial, semua yang ada di dalamnya bisa dilelang. Terutama binatang iblis muda, garis keturunan interpretasi setengah langkah kosong, dan telur hewan peliharaan. Set lengkap senjata, baju besi, dan sepatu bot adalah harta karun yang sangat besar. Bagaimana barang-barang di dalam toko kelontong bisa begitu menakutkan? Ini adalah lantai pertama. Sebagian besar item di lantai pertama berada di bawah tingkat interpretasi kekosongan. Barang-barang di lantai 2 digunakan oleh para ahli interpretasi kekosongan. Ada beberapa senjata, baju besi, dan formasi dari tingkat interpretasi kosong. Wang Xian tersenyum saat melihat ekspresi kaget mereka. Ayo naik ke lantai atas. Ling Jian'er mengamati sekeliling dan berkata kepada Wang Xian dengan tenang. Baiklah, Wang Xian mengangguk dan memimpin mereka ke atas. Begitu mereka memasuki lantai 2, gelombang aura yang kuat bisa dirasakan. Blade, aura pedang, dan armor tebal dan berat semuanya mengandung fluktuasi yang kuat. Di lantai 2, ada lebih banyak senjata. Ada lebih dari 10 pedang panjang tingkat interpretasi kekosongan, tetapi pedang panjang tingkat interpretasi kekosongan tingkat kelima tidak dikeluarkan, karena hanya sedikit orang yang mampu membelinya. Level tertinggi adalah longsword level interpretasi void level ketiga. Di seluruh lantai 2, ada sekitar 20 senjata dan armor. Selain itu, ada pohon teratai emas dan formasi interpretasi kekosongan tingkat kedua. Mendesis. Begitu mereka masuk, semua orang menghirup udara dingin. Mereka menatap senjata dan armor dengan mata membara. Ini saudara Wang Xian, di mana kamu mendapatkan begitu banyak harta ya Tuhan, toko kelontong ini gila. Long Xiaotian menatap Wang Xian dengan mata terbuka lebar dan bertanya dengan wajah penuh keterkejutan. Tidak apa-apa, saya siap untuk menjual semua item di sini secepat mungkin. Wang Xian tersenyum tipis dan menatap Ling Jian'er yang ada di sampingnya. Pohon teratai emas. Pembudidaya unsur logam dapat meningkatkan kecepatan kultivasinya dengan berkultivasi di samping pohon ini. Sangat membantu dalam memahami kekuatan supernatural. Jika Anda menginginkannya, beri saya 20.000 tetes cairan spiritual. Wang Xian berkata langsung kepada Ling Jian'er yang ada di sampingnya. 20.000. Ling Jian'er sedikit mengernyit dan melihat cincin interspatialnya. 20.000 dianggap murah. Lagi pula, hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan senjata dan armor. Wang Xian berkata langsung, aku tidak punya banyak cairan spiritual. Ling Jian'er sedikit mengernyit dan berkata, berapa banyak yang kamu punya? Wang Xian sedikit mengernyit dan bertanya padanya. Hanya 13.000. Kami masih kekurangan 7.000. Dia berkata langsung. Berapa lama untuk mendapatkan 7.000 sisanya? Wang Xian menatapnya. Saya akan mencobanya. Seharusnya tidak menjadi masalah selama setengah bulan. Kata Ling Jian'er dengan cemberut. Baiklah,
Beri aku 13.000 cairan spiritual dan aku akan menyimpan pohon teratai emas untukmu. Wang Xian mengulurkan tangannya sambil tersenyum dan berkata padanya. Kenapa kamu sama sekali bukan pria terhormat? Ling Jian'er memandang Wang Xian dan merasa bahwa dia sangat berbeda dari pria lain. Dia bahkan tidak bisa disebut laki-laki. Saya tidak mengambil kredit untuk bisnis kecil saya. Mengapa Anda tidak menggadaikan Xiao Ha di sini? Wang Xian berkata dengan jelas. Oh, setelah Wang Xian menyelesaikan kata-katanya, Xiao Ha bahkan berteriak kooperatif. Ini membuat wajah Ling Jian'er menjadi hitam. Hipotek dia ketika dia datang untuk memintanya, Xiao Ha mungkin tidak ingin bersamanya lagi. Aku akan datang dan mengambil pohon teratai emas dalam waktu setengah bulan. Saat dia berbicara, dia melemparkan botol porselen ke Wang Xian dan membawa pergi Xiao Ha. Kemudian, dia berjalan keluar dengan ekspresi dingin di wajahnya. Long Xiaotian tertegun saat melihat percakapan antara Wang Xian dan Ling Jian'er. Kakak Wang Xian, bagaimana kamu bisa mengenal Ling Jian'er? Long Xiaotian sedikit terdiam saat dia bertanya padanya. Dia apa yang salah dia tinggal di sebelah saya? Wang Xian menatapnya dengan bingung dan berkata. Pintu selanjutnya saudara Wang Xian, apakah Anda tidak tahu latar belakang Ling Jian'er? Long Xiaotian menatapnya dan bertanya dengan heran. Apakah latar belakangnya sangat kuat? Wang Xian menatapnya. Tidak hanya kuat, nona muda dari Sekte Pedang Surgawi, apakah menurutmu dia kuat bahkan aku yang sekarang tidak bisa dibandingkan dengannya? Long Xiaotian melihat sosok Ling Jian'er yang menghilang dan berkata. Oh dia benar-benar wanita kaya. Wang Xian tersenyum saat sedikit kejutan muncul di matanya. Sekte Pedang Surgawi adalah salah satu dari sedikit kekuatan kuat yang bisa menandingi dinasti Guanglong. Status Sekte Miss of the Heavenly Sword memang tidak sederhana. Nyonya kaya, Long Xiaotian sedikit terdiam saat mendengar kata-katanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan berbicara dengan Wang Xian, situasi Ling Jian'er sedikit istimewa. Ada satu hal yang semua orang tahu. Ling Jian'er telah dikeluarkan dari Sekte Heaven Sword. Apakah kamu tahu alasannya pemimpin Sekte-Sekte Pedang Surga pernah dikenal sebagai favorit surga paling luar biasa di wilayah laut yang mengalir selama 1000 tahun? Kekuatannya sangat menakutkan. Ling Jian'er adalah putri pertama dari pemimpin Sekte-Sekte Pedang Surga. Kemudian, pemimpin Sekte dari Sekte Pedang Surga menikah dengan istri lain. Ini bukan apa-apa bagi pembangkit tenaga listrik. Istri kedua melahirkan seorang anak laki-laki, yang merupakan adik laki-laki Ling Jian'er. Bakat adik laki-laki Ling Jian'er sangat mengerikan, bahkan lebih mengerikan daripada pemimpin Sekte-Sekte Pedang Surgawi. Dia disukai oleh seluruh Sekte Pedang Surgawi dan bahkan bertekad untuk mengungguli sekte tersebut di masa depan. Namun, beberapa tahun yang lalu, sesuatu terjadi. Adik laki-laki Ling Jian'er dan ibu kandungnya membunuh ibu Ling Jian'er. Ling Jian'er mengetahui tentang ini pada saat pertama. Apakah Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia langsung membunuh saudara laki-lakinya dan istrinya. Seorang putra yang sangat dihargai oleh seluruh sekte dan disayang oleh sekte Master Sekte Pedang Surgawi dibunuh oleh putrinya sendiri. Meskipun itu adalah kesalahan mereka, itu tetap membuat Sekte Pedang Surgawi sangat marah. Dua istrinya meninggal, dan putranya dibunuh oleh putrinya. Saya mendengar bahwa ketua sekte dari Sekte Pedang Surgawi memuntahkan darah di tempat dan langsung mengusir Ling Jian'er dari Sekte Pedang Surgawi. Dia bahkan mengumumkan bahwa dia tidak akan lagi berhubungan dengannya di masa depan. Setelah pengumuman, Master Sekte dari Sekte Pedang Surgawi pergi ke budidaya tertutup dalam kemarahan dan tidak melihat siapapun. Dia telah berkultivasi tertutup selama 5 tahun penuh sekarang. Ling Jian'er diusir dari Sekte Pedang Surgawi. Sekte Pedang Surgawi juga dipenuhi ketidakberdayaan terhadap masalah ini. Namun, terlepas dari apakah itu yang lain atau murid dari Sekte Pedang Surgawi, mereka semua tahu bahwa Ling Jian'er adalah satu-satunya putri dari ketua sekte. Terlebih lagi, Ling Jian'er, yang telah dikeluarkan, telah menunjukkan bakat yang luar biasa. Tidak peduli seberapa besar kebenciannya, itu tetap tidak sebanding dengan hubungan darah. Tidak ada yang tahu apakah Master Sekte dari Sekte Pedang Surgawi akan mengambilnya kembali. Oleh karena itu, Ling Jian'er berada di tempat yang agak istimewa di makam demi human. Tidak ada yang berani memprovokasi dia, bahkan orang-orang dari kerajaan pertumpahan darah. Bagaimanapun, ini adalah garis keturunan terakhir dari Master Sekte Pedang Surga. Tidak ada jaminan bahwa dia akan dirugikan. Itu akan mendorong Master Sekte dari Sekte Pedang Surga, yang telah kehilangan semua anggota keluarganya, gila. Long Xiaotian perlahan memberitahu Wang Xian tentang Ling Jian'er. Aku tidak berharap dia memiliki masa lalu yang menyedihkan. Sungguh gadis yang menyedihkan. Wang Xian sedikit terkejut saat dia menggelengkan kepalanya dengan ringan.
Kakak Wang Xian, jika kamu mengasihani dia, kamu bisa berbicara mendalam dengannya. Haha, mungkin suatu hari ketika ayahnya datang mencarinya, kamu akan menjadi menantu dari Sekte Pedang Surga. Long Xiaotian bercanda dengannya. Wang Xian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, penampilannya rata-rata dan dia kedinginan. Tidak ada pria yang menyukainya. Long Xiaotian mengacungkan jempol saat mendengar kata-katanya. Kemudian, dia mengamati sekelilingnya. Jika saya dapat memiliki semua item yang Anda miliki di sini, saya pasti dapat membangun tim pertempuran yang tak terkalahkan. Dia melihat semua barang di sekitarnya dengan rasa iri. Beri aku 800 miliar batu roh kelas menengah. Aku akan memberimu segalanya. Wang Xian berkata kepadanya dengan acuh tak acuh. PFFT. Long Xiaotian hampir muntah darah saat mendengar kata-katanya, 800 miliar batu roh kelas menengah. Bahkan pendapatan tahunan dinasti Guanglong kami bahkan tidak mencapai 800 miliar. Saya bahkan tidak punya 80 miliar sekarang. Alasan utama saya meminta Anda datang ke sini kali ini adalah untuk meminta Anda membantu saya beriklan. Saya ingin menyingkirkan barang-barang di sini secepat mungkin. Wang Xian tersenyum ketika mendengar kata-katanya. Sebagai hadiah, kamu bisa mendapatkan sesuatu yang kamu suka dari sini. Serahkan publisitas kepadaku. Adapun hadiahnya, Anda terlalu sopan. Anda telah banyak membantu saya hari ini. Long Xiaotian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saudaraku, kamu bisa memberikannya kepadaku jika kamu tidak menginginkannya. Aku ingin Monkey Yan kecil itu. Pada saat ini, dia baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika Long Luo meraih lengannya dan berkata dengan tergesa-gesa. Mengapa seorang anak menginginkan Little Yan Monkey saring pil Anda dengan benar? Long Xiaotian memelototinya dan mengusap kepalanya dengan keras. Anda, baiklah, aku akan memberimu Monkey Yan nanti. Wang Xian melihat ekspresi marah Long Luo dan berkata sambil tersenyum. Hehe, kakak Wang masih yang terbaik. HMPH, beberapa orang sama sekali tidak pandai dalam pekerjaannya. Kembalikan aku saudaraku. Long Luo mengungkapkan ekspresi bersemangat. Dia dengan cepat meraih lengan Wang Xian dan menatap Long Xiaotian dengan tatapan mengejek. Kakak Wang Xian, bagaimana ini bisa? Wang Xian melambaikan tangannya ke arahnya. Melihat ekspresinya, dia tahu bahwa Xiaotian yang lama mungkin memiliki permintaan untuknya. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Jika Anda memiliki sesuatu, katakan saja langsung kepada saya. Saya pasti akan membantu Anda jika saya bisa. Terima kasih kembali. Ini aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Saudara Wang Xian, memang ada sesuatu. Long Xiaotian menggosok tangannya karena malu. Lagi pula, dia tidak datang ke sini untuk banyak membantu Wang Xian. Sebaliknya, dia memiliki masalah besar yang membutuhkan bantuan Wang Xian. Masalah gunung. Wang Xian menatapnya dan menebak. Itu benar, itu benar. Ini masalah gunung. Saudara Wang Xian, menurut Anda dapatkah Anda membantu? Saya sedikit kekurangan uang akhir-akhir ini. Saya butuh. Tentu, ini masalah kecil. Anda dapat mencari saya setelah Anda menemukan binatang buas itu. Lupakan tentang batu roh. Ini sepotong kue. Wang Xian memotongnya dan langsung setuju. Haha, terima kasih, saudara Wang Xian. Merupakan keberuntungan terbesar saya untuk mengenal Anda. Long Xiaotian sangat bersemangat hingga wajahnya sedikit memerah saat mendengar kata-katanya. Dia dengan cepat berkata. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dia memiliki lebih dari 200 bawahan sekarang. Jika mereka semua memiliki tunggangan yang berada di atas tingkat 7 yang transenden, itu akan menjadi tim pertempuran kavaleri yang menakutkan. Nyatanya, dengan bantuan Wang Xian selama penilaian tahun depan, dia mungkin bisa membangun tim pertempuran yang tidak lebih lemah dari elit paling elit di dinasti Guanglong. Pada saat itu, posisi putra mahkota akan berada dalam genggamannya. Pangeran lainnya sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengannya. Wang Xian tersenyum acuh tak acuh. Setelah mengobrol sebentar dengannya, dia turun dan duduk, menunggu pelanggan datang. Dia bahkan lebih menakutkan dari yang kita duga. Berjalan keluar dari toko kelontong naga dan Phoenix, lelaki tua di samping Long Xiaotian berkata sambil menghela nafas. Bai Qingshan mengangguk setuju. Latar belakangnya jelas tidak sederhana. Untuk dapat mengeluarkan begitu banyak harta berharga dan mahir dalam teknik penjinakan binatang buas, tahta pangeran kedua berada dalam jangkauan. Itu benar. Dengan bantuan saudara laki-laki Wang Xian, singgasana berada dalam jangkauan. Hati Long Xiaotian dipenuhi dengan semangat juang. Untuk pertama kalinya, dia merasa tahta sudah dalam jangkauan. Sepertinya aku harus membantu mempromosikan toko saudara Wang Xian. Long Xiaotian bergumam. Bos, apa yang kamu jual di sini? Tidak lama kemudian Xiaotian dan yang lainnya pergi,
5 pria parubaya masuk ke toko Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Mereka melihat kilin ungu roh dan kura-kura jahat darah tergeletak di kedua sisi dengan ketakutan di mata mereka. Selain ramuan dan ramuan spiritual, kami memiliki segalanya. Masuk dan lihatlah. Wang Xian menatap mereka dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, 5 pria parubaya masuk. Mereka hanya ingin tahu. Setelah menyaksikan pertempuran barusan, mereka ingin sekali masuk dan melihatnya. Melihat betapa santainya Wang Xian, mereka menghela napas lega dan berjalan masuk. Ya Tuhan, ada begitu banyak senjata, baju besi, dan peralatan lengkap. Lihat ke sana, lihat, binatang buas dan anak binatang iblis. Apakah ini juga dijual? Apa itu interpretasi setengah langkah dari garis keturunan binatang buas bagaimana mungkin ya Tuhan? Namun, segera, seruan dari mereka berlima menyebar ke seluruh toko. Apakah kalian mendengar kemarin, dia membunuh ahli interpretasi kosong dari dinasti Bintang 9 dan pemuda yang membunuh semua bawahan pangeran ke-8 dinasti Naga. Dia benar-benar membunuh anak binatang iblis interpretasi setengah langkah kosong di toko bahan makanannya. Apa itu setengah langkah Void Interpretation Demonic Biskup ada garis keturunan binatang iblis interpretasi setengah langkah kosong di sana? Apakah ada set lengkap senjata Transcendent level 9 dan setengah langkah interpretasi kosong dan sepatu bot pelindung tapi ada set lengkap? Ada lebih dari 10 set. Bagaimana itu toko kelontong ini praktis harta karun? Ini praktis harta karun. Aku mendengar bahwa bahkan ada item tingkat interpretasi kosong yang dijual di lantai 2. Ini gila. Hari ini, saya melihat beberapa kekuatan besar dan pemimpin kelompok tentara bayaran berlian berjalan menuju toko itu. Kudengar pemilik muda toko itu juga sangat kuat. Dia mengalahkan Yin Xianfeng dan bahkan membunuh bintang pedang surgawi Sekte Pedang. Dia bisa mendapat peringkat di daftar ajaib sekarang. Seluruh kuburan demi Human menjadi hidup. Alasannya bukan karena Wang Xian membunuh seorang ahli di tingkat Sitraf, juga bukan karena dia membunuh bawahan pangeran ke-8. Kematian seorang ahli di tingkat SEETHROUGH tidak akan menyebabkan keributan di kuburan demi Human. Alasan keributan itu karena toko kelontong naga Phoenix. Itu adalah toko dengan garis keturunan setengah langkah binatang buas interpretasi setengah kehampaan, Demon Biscups, set lengkap senjata, telur hewan peliharaan, dan formasi susunan. Ketika dia memasuki toko kelontong naga Phoenix kemarin dengan rasa ingin tahu, dia berjalan keluar dengan mata terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Barang-barang berharga itu adalah barang-barang yang membuat banyak orang mempertaruhkan nyawanya. Bahkan jika dinasti darah mengadakan pelelangan sebulan sekali, banyak barang yang bisa digunakan sebagai harta karun terakhir. Sekarang, semuanya dijual di toko kelontong ini. Ini langsung menyebabkan banyak orang mendidih. Di malam hari, ribuan orang memasuki toko dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka masuk dan melihat barang-barang itu, mata mereka terbelalak kaget. Dalam beberapa hari berikutnya, semakin banyak orang pergi ke toko kelontong naga dan Phoenix. Sebuah toko kelontong kecil dipenuhi orang sepanjang hari. Dalam waktu kurang dari 5 hari, hanya ada beberapa barang yang tersisa di toko kelontong naga dan Phoenix. Hanya beberapa senjata di lantai 2 yang tidak dijual. Barang-barang lainnya hampir semuanya terjual habis. Karena ada 2 binatang buas di tingkat pertama dari tahap Void yang dalam yang menjaga toko, ditambah dengan fakta bahwa Xiao Tian telah lama tinggal di toko selama beberapa hari terakhir, banyak orang yang memiliki niat buruk menghilangkan pikiran mereka. Aroma anggur tidak takut dengan kedalaman gang. Meskipun Wang Xian berharap toko kelontongnya akan sangat populer, dia masih terkejut karena dia bisa menjual barang satu persatu dengan begitu cepat. Lagi pula, beberapa item bernilai 40 hingga 50 miliar batu roh kelas menengah. Ini jauh lebih cepat dari yang saya perkirakan. Long Xiaotian berkata untuk memberikan beberapa senjata terakhir dari alam tembus pandang kepadanya. 6 hari kemudian, Wang Xian berdiri di toko dan tersenyum ketika melihat tidak banyak barang yang tersisa di seluruh toko bahan makanan. Makam demi Human adalah pusat dari seluruh wilayah Liuhai dan tempat dengan jumlah ahli terbanyak. Barang-barang yang bernilai 700 hingga 800 miliar batu roh kelas menengah tidak menimbulkan banyak kehebohan. Ada terlalu banyak keluarga kaya, kerajaan, dan sekte. Wang Xian bahkan tidak ragu sedikit pun bahwa bahkan jika dia memiliki harta 10 kali lebih banyak, dia akan dapat menjual semuanya dalam 1 atau 2 bulan. Ketika saya keluar, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat menaikkan level saya lagi dalam waktu kurang dari 2 bulan. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis saat dia melihat cairan spiritual di botol porselen di tangannya. Kilatan melintas di matanya. Tubuhnya bergetar saat dia mengeluarkan formasi untuk menyembunyikan auranya dan meletakkannya di sekelilingnya. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam.
Wang Xian membuka botol porselen dan menelan semua cairan spiritual di dalamnya ke dalam perutnya. Di bawah transformasi sistem, cairan spiritual berubah menjadi energi naga murni dan memasuki keempat anggota tubuhnya. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena telah meningkatkan ke level 9 yang luar biasa. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami 3 kemampuan unsur logam, air, dan kayu setan pohon roh logam. Ding! Selamat untuk kualitas karena memahami kemampuan elemen air, api, dan logam pemurnian logam dan api. Ding! Selamat kepada kualitas karena telah memahami 4 kemampuan unsur bumi, air, kayu, dan api kematian bumi. Pada saat ini, suara sistem terdengar satu demi satu. Itu menyebabkan lengan Wang Xian sedikit menegang saat matanya berkilat karena kegembiraan. Kegembiraan tidak datang dari peningkatan level, tetapi dari kemampuan ilahi sistem. 3 kemampuan ilahi, sama seperti terakhir kali dia meningkatkan. Namun, masing-masing dari ketiga kemampuan ilahi ini lebih menakutkan daripada yang terakhir. 3 atribut kemampuan ilahi, 4 atribut kemampuan ilahi. Mata Wang Xian dipenuhi dengan kegembiraan. Nama Wang Xian. Ras 5 Elemental Divine Dragon, dapat berubah menjadi manusia. Tingkat-tingkat luar biasa. Kristal naga 1.176.400 per 10 juta. Kemampuan supranatural memerintah suku air yang lebih rendah dari levelnya sendiri. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstrak kristal naga. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Kemampuan supernatural api naga api, retakan emas kosong, turunnya alam kayu, kota krisis air, kemarahan bumi, penangkapan jiwa, kerasukan roh, mata naga api gelap dan terang, kosong terang dan gelap tanpa bayangan, bumi perisai naga, terang dan gelap, ekor api naga ilahi, roh air, wilayah api, penyembuhan air dan kayu, setan pohon roh emas, pembersihan api emas, perang bumi. Istana Naga tingkat 3. Anggota Istana Naga 3,3. Levelku telah meningkat sekali lagi. Pemahaman tentang kekuatan supernatural adalah bagian yang sangat menyimpang, haha. Wang Xian tidak bisa menahan tawa keras karena kegirangan. Setan pohon roh emas, pembersihan api emas, kematian bumi. Ketiga kekuatan supernatural ini pada dasarnya telah meningkatkan kekuatannya ke level lain berdasarkan peningkatan levelnya. Sebagai Transcendent level 8, dia mampu membunuh interpretasi kosong level 1 ketika dia dalam wujud manusia setelah menguasai kombinasi 3 atribut. Sekarang dia adalah Transcendent tingkat 9, seberapa kuat dia setelah menguasai 3 dan 4 atribut. Wang Xian yakin bahwa dia dapat menghancurkan interpretasi kosong tingkat 2 ketika dia dalam wujud manusianya. Dia bisa bertarung melawan interpretasi kekosongan level 3, tetapi dia seharusnya tidak cocok untuknya. Di bawah bentuk naga ilahi, dia dapat dengan mudah membunuh interpretasi kekosongan tingkat 3 dan melarikan diri ketika dia menghadapi interpretasi kekosongan tingkat 4. Ini bukan hanya peningkatan kekuatannya, tetapi peningkatan kekuatannya yang sangat besar. Seseorang di alam gaib tingkat 9 mampu menghancurkan seseorang di alam tembus pandang tingkat 2. Siapa yang akan mempercayainya? Tidak ada yang berani mempercayainya. Bahkan Wang Xian sendiri di masa lalu tidak 100% yakin dia bisa membunuhnya. Namun, perpaduan atribut memungkinkannya untuk bertarung melawan seseorang pada level yang lebih tinggi darinya berdasarkan tubuh naga ilahi. Perpaduan dari 4 atribut dan warisan naga ilahi memungkinkan dia untuk membunuh seseorang di tingkat 3 dari alam tembus pandang di tingkat 9 dari alam supernatural. Saya mengerti sekarang. Selama ini, kultivasi saya telah memasuki kesalahpahaman. Itu adalah kelainan bentuk. Saya terlalu mengandalkan warisan naga ilahi dan bukan pada diri saya sendiri. Wang Xian memandang dimen pohon roh emas dan pembersihan api emas. Dia punya beberapa pemikiran. Ketika manusia berkultivasi, mereka akan mengembangkan keterampilan tempur mereka sebelum mereka mencapai alam kekosongan yang berwawasan. Mereka akan mengubah keterampilan tempur mereka menjadi kemampuan ilahi. Itu sama untuk Transcendent. Mereka akan meningkatkan teknik pertempuran yang mereka kembangkan menjadi kemampuan ilahi sehingga mereka dapat membuat terobosan. Adapun dirinya sendiri, dia tidak pernah mengolah teknik pertempuran. Dia mengandalkan sistem untuk mendapatkan kemampuan ilahi secara acak. Wang Xian mengandalkan sistem. Karena fondasi dan warisannya yang dalam, dia secara otomatis akan mendapatkan kekuatan supernatural. Terkadang, Wang Xian bahkan bisa mendapatkan 2 hingga 3 kekuatan supernatural. Namun, kekuatan supernatural ini semuanya adalah kekuatan supernatural atribut tunggal. Ini karena Wang Xian tidak mengembangkan keterampilan tempur atribut ganda. Hanya ketika dia mencapai tingkat 8 yang luar biasa, pemahamannya tentang atribut semakin dalam. Dia mengandalkan sistem untuk mendapatkan kekuatan supernatural atribut ganda. Meski begitu,
itu masih dianggap tidak berguna untuk naga dewa 5 elemen. Ketika Wang Xian mulai memahami kombinasi dari 2 atribut, peningkatan ini memungkinkan dia untuk memahami 3 atau bahkan 4 atribut kemampuan ilahi. Selama beberapa hari ini, Wang Xian juga memahami kombinasi serangan atribut sambil menjual berbagai item. Dengan contoh sukses dari 3 atribut, lebih mudah baginya untuk memahami 3 atribut berikutnya. Pada hari ke-6, dia punya 2 ide. Salah satunya adalah menggunakan keturunan dunia kayu sebagai prototipe. Dengan menambahkan atribut air dan logam, dia akan bisa memanggil objek tempur yang lebih kuat lagi. Melalui pesona roh, dia akan membuatnya semakin menakutkan. Wang Xian menggunakan 5 elemen logam untuk membuat kayu dan kayu untuk membuat air. Setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya memahami dasar-dasarnya. Selanjutnya, karena kombinasi logam dan air, Wang Xian memikirkan elemen api dalam kombinasi teknik bertarung ini. Air melawan api melawan logam, dan 5 elemen saling melawan untuk membentuk teknik bertarung. Pada akhirnya, ketika Wang Xian menerobos ke level 9 yang transenden, sistem menghadiahinya dengan kemampuan ilahi, iblis pohon roh emas, dan pembersihan api emas. 2 kemampuan ilahi yang menakutkan dikombinasikan dengan 3 elemen. Adapun pertempuran terakhir di bumi, itu mungkin karena pendalaman atribut Wang Xian. Sistem menghadiahinya dengan kemampuan ilahi yang menggabungkan 4 elemen. Ini juga terjadi. Wang Xian pada dasarnya menguasai kombinasi dari 3 atribut. Tidak lama kemudian dia bisa mencoba kombinasi dari keempat atribut tersebut. Namun, pemahaman tentang keempat atribut tersebut memudahkan Wang Xian untuk memahami kombinasi keempat atribut tersebut di masa mendatang. Wang Xian menggerakkan telapak tangannya sedikit. Udara di telapak tangannya seakan meledak. 4 atribut berputar di telapak tangannya, menyebabkan ekspresi bersemangat muncul di wajahnya. Ini hanya 4 atribut. Jika saya dapat menguasai kombinasi dari 5 elemen, apakah saya dapat menghancurkan ahli interpretasi tingkat 3 atau bahkan tingkat 4 ini terlalu kejam? Ekspresi bersemangat muncul di mata Wang Xian. Dia bisa mengendalikan 5 elemen dengan membalikkan tangannya. Fiuh. Dalam beberapa hari ke depan, saya harus memperdalam serangan saya pada kombinasi atribut. Wang Xian menarik napas dalam-dalam saat matanya berbinar. Setelah berubah menjadi naga ilahi, dia sekarang mampu menghancurkan ahli tembus pandang level 3. Dengan kekuatannya, dia bisa dianggap sebagai ahli terkemuka bahkan di kuburan demi human. Beberapa raja dari negara kecil seperti Kekaisaran Bintang 9 hanya berada di level 3 Sitraf. Ketika kekuatannya meningkat sekali lagi dan dia menguasai 5 elemen, dia akan dapat langsung menghancurkan ahli tembus pandang level 4. Pakar level 5 bisa melawannya atau bahkan menghancurkannya. Namun, saya akan membutuhkan 1 miliar kristal naga untuk naik level selanjutnya. Jika saya menukarnya dengan batu roh kelas menengah, saya akan membutuhkan lebih dari 10 triliun. Wang Xian melihat energi naga yang dibutuhkan untuk naik level berikutnya dan sudut mulutnya berkedut. Ada satu masalah. Jika Wang Xian naik level lagi, dia akan berada di level pertama dari tahap kosong tembus pandang. Dia tidak akan bisa mencapai tahap kosong tembus pandang setengah langkah. Jika dia naik level lagi, dia akan bisa melangkah ke transformasi ketiga dari transformasi naga ilahi. Dengan peningkatan kekuatan saya, akan lebih mudah bagi saya untuk mendapatkan sumber daya. Saya akan kembali setelah saya naik level ke perubahan ketiga dari transformasi naga ilahi. Wang Xian berpikir sendiri. Selanjutnya, dia harus mengumpulkan 10 kali lipat sumber daya yang dia peroleh sebelumnya. Setelah menutup toko kelontong naga dan Phoenix, Wang Xian terbang menuju kediamannya. Dia telah tinggal di toko selama beberapa hari terakhir dan belum kembali. Dalam beberapa hari ke depan, Wang Xian harus menyisir atribut kombinasinya untuk membangun fondasi yang lebih kuat. Ketika dia kembali ke kediamannya, Wang Xian menempatkan kilin ungu roh dan kura-kura jahat darah di halaman. Dia kembali ke kamarnya dan mulai memahaminya. Ia masih harus terus meningkatkan penguasaannya atas perpaduan ketiga atribut tersebut. Ledakan bintang adalah api earth metal. Logam penembus api adalah air logam api. Setan pohon roh logam adalah kayu air logam. Pembersihan api logam juga api air logam. Dia masih bisa terus menggabungkan 4 atribut, api kayu logam, tanah kayu logam, kayu api air, tanah kayu air. Pada periode waktu berikutnya, Wang Xian tenggelam dalam kombinasi atribut. Kombinasi logam, kayu, api, dan teknik pertarungan matahari yang cemerlang dipahami. Kombinasi atribut logam, kayu, dan bumi dari teknik pertempuran domain Bramble dipahami. Kombinasi atribut air, api, dan kayu dari teknik pertarungan racun roh telah dipahami. Kombinasi atribut air, kayu, dan bumi dari teknik pertempuran armor tempur 3 roh dipahami.
Wang Xian menghabiskan 7 hingga 8 hari untuk perlahan-lahan menguasai kombinasi dari ketiga atribut tersebut. Setelah benar-benar menguasai kombinasi dari ketiga atribut tersebut, dia dapat dengan mudah membunuh siapapun dalam wujud manusianya pada tingkat kedua dari tahap interpretasi kehampaan. Setelah itu, Wang Xian mulai memahami perpaduan dari 4 atribut. Dibandingkan dengan 3 atribut, kesulitan menggabungkan 4 atribut telah meningkat beberapa level. Bagaimana memadukan keempat atribut dengan sempurna dan bagaimana membuatnya meledak dengan kekuatan yang menakutkan, semua ini membutuhkan pemahaman yang mendalam. Bahkan dengan 4 atribut, masih sangat sulit bagi Wang Xian untuk memahami serangan gabungan dari 4 atribut. Menurut perkiraannya, jika dia tidak memiliki inspirasi, dia membutuhkan setidaknya beberapa bulan latihan dan pemahaman. Beberapa hari lagi berlalu, dan Wang Xian mendengar tangisan Xiao Ha dari luar. Ini membuatnya sedikit terpana. Dia melihat waktu dan menyadari bahwa 2 hari telah berlalu. Seharusnya Ling Jian-er yang telah mengumpulkan cukup cairan spiritual. Wang Xian berpikir sendiri. Dia menggerakkan tubuhnya dan membuka pintu. Dia melihat ke dinding. Seperti yang diharapkan, Ling Jian-er berdiri di sana dengan Xiao Ha di pelukannya. Apakah kamu sudah mengumpulkan cukup cairan spiritual? Wang Xian menatapnya dan bertanya sambil tersenyum. Sudah waktunya untuk waktu yang disepakati. Ketika dia mendengar ini, dia sedikit mengernyit dan melemparkan botol porselen ke Wang Xian. Masih ada 2.000 lagi. Saya akan membawanya kepada Anda sesegera mungkin. Hah? Wang Xian mengambil cairan spiritual yang dia lempar dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Dia sedikit terkejut ketika melihat ada tepat 5.000 tetes di dalamnya. Dari Long Xiaotian, dia mengetahui beberapa informasi tentang Ling Jian-er dan tahu bahwa dialah yang mendapatkan cairan spiritual. Dia sangat terkejut bahwa dia bisa mendapatkan 5.000 tetes cairan spiritual dalam setengah bulan, yang setara dengan 10 miliar batu spiritual kelas menengah. Kamu terluka lagi. Wang Xian menyimpan cairan spiritual ke dalam cincin interspatialnya. Ketika dia melihat ke arah Ling Jian-er yang hendak mengajukan beberapa pertanyaan, dia tiba-tiba melihat luka di lengannya. Dia sedikit terkejut. Tidak bisa dihindari untuk terluka dalam perkelahian. Kata Ling Jian-er tanpa ekspresi. Aku akan memberimu pohon teratai emas dulu. Jika Anda memberitahu saya bagaimana Anda mendapatkan begitu banyak cairan spiritual dengan begitu cepat, saya tidak ingin cairan spiritual lainnya. Wang Xian melemparkan pohon teratai emas padanya dan bertanya. Tahap kebanggaan surga adalah tahap kebanggaan surga yang ditinggalkan oleh Sekte Bloodstream. Selama Anda melangkah ke tahap kebanggaan surga, Anda akan dihadiahi dengan cairan spiritual. Semakin tinggi peringkatnya, semakin besar hadiahnya. Ling Jian-er mengambil pohon teratai emas dan berkata kepadanya tanpa ekspresi. Panggung kebanggaan surga. Wang Xian bergumam saat dia melihat Ling Jian-er pergi. Panggung kebanggaan surga, salah satu dari 4 reruntuhan besar sekte aliran darah. Itu adalah tempat terkenal bagi para jenius muda. Di panggung kebanggaan surga, semua pembudidaya di bawah usia 50 tahun bisa melangkah ke panggung kebanggaan surga. Di panggung kebanggaan surga, hanya ada 20 murid kebanggaan surga. Menjadi salah satu dari 20 murid kebanggaan Top Heaven akan membawa manfaat yang sangat besar. Pertama, panggung prodigi memiliki tempat khusus untuk dibudidayakan oleh para keajaiban. Menurut peringkat keajaiban, energi spiritual di area pelatihan berbeda. Dikatakan bahwa area pelatihan keajaiban nomor 1 10 kali lebih banyak daripada dunia luar. Itu bahkan bisa membantu seseorang memahami kemampuan ilahi di dalamnya. Ini benar-benar surga yang menakutkan. Bahkan jika itu adalah 20 teratas, itu akan memiliki peningkatan energi spiritual 2 kali lipat. Ada juga pohon kebangkitan dewa di dalamnya untuk menjaga kelimpahan energi spiritual. Selama seseorang bisa memasuki tahap kebanggaan surga, seorang prajurit tidak hanya bisa mendapatkan tempat latihan yang kuat, mereka juga bisa menjadi terkenal di seluruh dunia. Untuk dapat masuk ke dalam daftar kebanggaan surga, pada dasarnya seseorang dapat dikatakan sebagai salah satu dari 20 putra kebanggaan surga di seluruh wilayah Liu Hai. Selama seseorang bisa masuk, seseorang akan mendapat perhatian puluhan ribu orang. Seseorang akan sangat diasuh oleh keluarga dan dinasti. Dia akan diikat oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Akan ada manfaat yang tak ada habisnya. Dapat dikatakan bahwa jika dia naik ke posisi itu, kekayaan, kecantikan, dan ketenaran akan berada dalam jangkauannya. Jadi ada hadiah untuk naik ke daftar ajaib. Jika saya tahu sebelumnya, saya akan pergi ke sana sendiri. Wang Xian telah memperoleh informasi dari Long Xiaotian. Dia tidak memiliki informasi ini. Jika dia tidak mendengar kabar dari Ling Jian-er, dia tidak akan mengetahuinya. Aku akan pergi dan melihatnya besok. Memikirkan bagaimana Ling Jian-er bisa mendapatkan 5.000 cairan spiritual dalam setengah bulan,
Wang Xian sangat tergoda. Dia berdiri di halaman dan melatih serangan atribut gabungannya. Setiap serangan bisa menciptakan kekuatan yang menakutkan. Selama dia mengerahkan tenaga, dia bisa dengan mudah meratakan halaman tempat tinggalnya. Setelah berlatih sebentar, dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Pagi berikutnya, Wang Xian keluar dari kamarnya. Dia melihat peta dan terbang menuju pusat kuburan. 4 situs besar sekte aliran darah semuanya terletak di tengah. Sering ada binatang iblis bermusuhan berkeliaran di sekitar daerah itu. Bahkan ada binatang iblis yang mencoba membunuh manusia. Disitulah penggiling daging asli berada. Ribuan manusia akan mati setiap hari. Tahap kebanggaan surga relatif lebih aman. Itu terletak di lokasi terluar dari 4 reruntuhan besar. Apalagi, semua orang yang berkumpul di sana adalah para pemuda di bawah usia 50 tahun. Mereka semua adalah pemuda-pemuda berprestasi yang ingin menjadi kebanggaan surga. Bagi para pemuda yang tidak memenuhi syarat untuk berada di daftar kebanggaan surga, mereka juga bisa bertanding, bertarung, atau bahkan bertarung di panggung kebanggaan surga. Seluruh gulungan kebanggaan surga sangat hidup. Kekuatan Wang Xian meningkat pesat dan kecepatannya juga meningkat beberapa kali lipat. Ada 2 gulungan kebanggaan surga di kuburan manusia iblis. Salah satunya adalah gulungan kebanggaan surga manusia dan yang lainnya milik gulungan kebanggaan surga binatang iblis. Gulungan kebanggaan surga manusia terletak di hutan sedangkan gulungan kebanggaan surga binatang iblis terletak di lautan. Jarak antara keduanya tidak terlalu jauh. Itu hanya sekitar 20 km. Sangat sulit membayangkan betapa mulianya sekte aliran darah di masa lalu. Semakin dekat dia ke area pusat, semakin banyak bangunan yang ada di sekitarnya. Sebagian besar bangunan sudah runtuh, namun masih ada bangunan yang berdiri di hutan. Wang Xian terbang di langit dan melihat ke bawah dengan kaget. Dia melihat panggung kebanggaan surga yang muncul di depannya dan bahkan lebih terkejut lagi. Panggung kebanggaan surga yang tingginya 3-400 meter mengandung energi yang menakutkan. Seluruh panggung kebanggaan surga mencakup area seluas setidaknya 5 km. Formasi yang kuat menutupinya. Bahkan setelah ribuan tahun, itu masih megah dan megah. Wang Xian melihat ke depan dan samar-samar bisa melihat sebuah bangunan setinggi ribuan meter yang membentang puluhan kilometer. Separuhnya berada di hutan dan separuh lainnya berada di lautan. Itu luar biasa dan legendaris. Jika itu adalah sekte aliran darah pada puncaknya, bangunan di dalamnya seharusnya lebih mengesankan daripada istana naga. Wang Xian berpikir sendiri. Sekte aliran darah memiliki ribuan ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Konsep macam apa ini? Untuk menimbulkan masalah yang tidak perlu, aku harus memakai topeng untuk menyembunyikannya. Wang Xian memandangi puluhan ribu pemuda di depan panggung kebanggaan surga. Dengan gerakan telapak tangannya, sebuah topeng muncul di tangannya. Setelah itu, jubah hitam menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya terlihat sangat kedinginan. Topeng hitam menutupi wajahnya, jubah hitam menutupi tubuhnya, dan dia memegang pedang hitam bebas iblis di tangannya. Harus dikatakan bahwa pakaian Wang Xian sangat genit dan sangat keren. Dia tidak peduli tentang itu. Sebaliknya, untuk menyembunyikan identitasnya, dia harus lebih tampan. Wang Xian tersenyum dan mendarat di tanah. Dia perlahan berjalan menuju panggung kebanggaan surga. Panggung kebanggaan surga terkenal bagi anak muda di bawah usia 50 tahun. Wang Xian saat ini baru berusia 26 tahun. Setiap kali tingkat kebanggaan surga naik, seseorang akan menerima hadiah yang sesuai. Sepertinya saya harus menerobos panggung kebanggaan surga ini. Dia berjalan dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Dengan langkah ringan, dia menempuh jarak 100 meter. Ini adalah teknik pertempuran gabungan, aliran sungai. Menggabungkan atribut air dan bumi untuk meningkatkan kecepatannya. Perubahan ajaib selama 2 hari terakhir sangat besar. Bahkan 5 besar telah mengalami perubahan besar. Ling Jian'er terlalu kuat. Dia bahkan mengalahkan Luo Xihua, yang berada di peringkat keempat, dan mencapai peringkat keempat. Saya merasa bahwa jenius yang paling mengerikan adalah ahli kebanggaan surga bernama Ren Xingchen. Hanya sebentar dan dia sudah mencapai tempat ketiga. Ini adalah tempat ketiga. Siapa tahu, dia mungkin bisa mencapai puncak segera. Agak sulit untuk mencapai puncak. Kekuatan senior Qian Ye terlalu menakutkan. Dia mengalahkan Long Xiaochen, yang menduduki peringkat ke-10 dalam satu gerakan. Sekarang senior Qian Ye sudah berusia 49 tahun, Ren Xingchen harus menunggu sampai senior Qian Ye berusia 50 tahun sebelum dia bisa mencapai puncak. Selain itu, ada juga Tang Feng, yang berada di peringkat kedua. Bintang pedang Heaven Sprite Roll telah jatuh baru-baru ini dan Yin Xian Feng telah jatuh. Saya mendengar bahwa dia dibunuh oleh seorang pemuda. Jika pemuda itu datang, dia mungkin bisa menempati tempat. Wang Xian datang ke depan gulungan kebanggaan surga. Ketika dia mendengar suara orang banyak,
dia sedikit mengangkat alisnya. Ren Xingchen dan Ling Jianer. Wang Xian lebih akrab dengan kedua nama ini. Tampaknya Ren Xingchen telah menembus ranah interpretasi setengah langkah yang hampa. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan yang begitu kuat. Wang Xian berpikir sendiri. Jika seseorang ingin berada di gulungan kebanggaan surga, ia harus memiliki kekuatan dari alam interpretasi setengah langkah yang kosong. Lagi pula, tempat ini dipenuhi dengan keajaiban tak tertandingi dari ratusan miliar orang di wilayah Liuhai. Selama seseorang memasuki gulungan ajaib ini, selama mereka tidak kehilangan apapun, mereka hampir pasti bisa memasuki tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Lihat, peringkatnya telah berubah lagi. Tepat pada saat ini, seruan kejutan terdengar. Semua orang melihat ke tengah panggung prodigi. Di sana, ada gulungan ajaib besar yang sangat menarik perhatian. Di Heaven Sprite Roll, nomor 1 adalah Qian Ye, yang berusia 49 tahun. Nomor 2 adalah Tang Feng, yang berusia 47 tahun. Nomor 3 adalah Ren Xingchen, yang berusia 33 tahun. Nomor 4 adalah Ling Jianer, yang berusia 30 tahun. Nomor 5 adalah Luo Xihua, yang berusia 38 tahun. Nomor 6 adalah Tang Yuan, yang berusia 36 tahun. Di papan peringkat kebanggaan surga, setiap nama memancarkan cahaya yang menarik perhatian. Bahkan jika mereka sangat jauh, mereka masih bisa terlihat dengan jelas. Wang Xian memindai nama-nama di papan peringkat. Ya Tuhan, kuda hitam lain telah muncul. Mu Yuan itu sebenarnya telah mencapai tempat ke-9 di Heaven Sprite Leaderboard. Banyak sekali kuda hitam akhir-akhir ini. Papan peringkat kebanggaan surga berubah setiap hari. Beberapa papan peringkat kebanggaan surga di masa lalu langsung ditekan. Itu karena keajaiban jembatan akan muncul dalam belasan hari. Setelah muncul, itu akan terhubung ke panggung ajaib di sisi lain dari binatang iblis. Pada saat itu, ketika keajaiban ras manusia dan iblis bersaing, binatang iblis akan dapat memperoleh gelar Paragon Ajaib dan menerima banyak hadiah. Paragon Ajaib. Ini berarti bahwa di seluruh wilayah laut yang mengalir, manusia dan binatang iblis adalah yang terkuat dari generasi muda. Sejauh yang saya tahu, Paragon Ajaib hanya diperoleh oleh Master Sekte dari Sekte Pedang Surgawi 100 tahun yang lalu. Selama hampir 100 tahun, semua binatang iblis itulah yang mendapatkan gelar The Prodigy Paragon. Binatang iblis dilahirkan dengan warisan. Binatang iblis yang kuat dapat mencapai tingkat alam Void Sitraf dalam beberapa dekade. Tidak ada cara bagi kita untuk bersaing dengan mereka. Aku ingin tahu apakah senior Qian Ye akan bisa mendapatkan gelar keajaiban tertinggi tahun ini. Orang-orang di sekitar juga mengangkat kepala untuk melihat gulungan kebanggaan surga. Suara percakapan mereka memasuki telinga Wang Xian. Keajaiban tertinggi. Wang Xian melirik daftar itu dan mendengar suara-suara di sekitarnya. Dia bergumam pelan. Tatapannya menyapu sekeliling. Arena favorit seluruh surga seperti lapangan latihan besar. Sekelompok anak muda berkumpul di sini. Di tengah arena, ada beberapa arena. Ada anak muda yang bertanding di arena, dan ada juga orang yang bertarung di arena. Arena favorit surga memiliki ketinggian total 500 meter. Siapapun bisa berdebat di arena di bagian bawah. Dan di atas, ada tahapan yang lebih besar. Ada total 20 tahap, sampai ketinggian 500 meter di langit. Tahapan terkecil memiliki radius 3 km. Bahkan seorang ahli di tingkat kekosongan yang dalam bisa melawannya. Namun, ada batasan usia untuk naik ke atas panggung. Array dapat mendeteksi cincin pertumbuhan seseorang. Mereka yang memiliki cincin pertumbuhan lebih dari 50 tidak diizinkan naik ke atas panggung. Melangkah ke atas ring berarti menantang favorit surga. Seseorang harus mengeluarkan setidaknya 500 tetes cairan spiritual atau harta lainnya untuk memiliki hak untuk menantang. Jika tantangan berhasil, item akan dikembalikan dan hadiah akan diperoleh. Ini aturannya. Mulai sekarang, tembus peringkat favorit surga. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis saat dia berjalan menuju panggung favorit surga. Meski pakaiannya sedikit genit, ada lebih banyak orang di sekitar panggung kebanggaan surga yang berpakaian lebih genit darinya. Beberapa orang sedang menunggang kuda yang perkasa dan memegang senjata berkilau di tangan mereka. Aura mereka bahkan lebih genit daripada aura Wang Xian. Berjalan di sekitar panggung kebanggaan surga, Wang Xian tidak menarik perhatian orang lain. Dia berjalan lurus menuju panggung kebanggaan surga. Saat dia melewati satu arena demi satu, ada sorakan dan sorakan dari sekitarnya serta suara tabrakan dan teriakan. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa mereka semua adalah pria muda di bawah tahap interpretasi setengah langkah kosong. Bahkan sangat sedikit dari mereka yang berada di level 9 luar biasa. Dia terus berjalan ke atas. Segera, Wang Xian melihat panggung kebanggaan surga pertama.
Peringkat ke-20 di Heaven Sprite Roll Chen Lin dari Sekte Darah. Di depan panggung kebanggaan surga, ada sebuah tablet batu besar dengan 4 nama tertulis di atasnya. Sekte Darah mewakili Sekte Aliran Darah. Chen Lin menduduki peringkat ke-20 pada daftar kebanggaan surga. Ketika beberapa keajaiban menjadi terkenal, mereka akan membawa serta sekte, klan, atau kerajaan mereka. Ini juga merupakan bentuk publisitas tidak langsung. Berdengung, Huang Tian dari Akademi Angin Ilahi menantang Chen Lin dari Sekte Darah, peringkat ke-20 dalam gulungan ajaib. Pada saat ini, seluruh panggung kebanggaan surga bergetar saat suara dingin terdengar. Wang Xian sedikit terkejut saat dia melihat keheranan. Seseorang menantang ahli kebanggaan surga lagi. Siapakah Huang Tian dari Akademi Angin Ilahi ini? Ayo pergi, ayo cepat dan lihat. Ada begitu banyak pertempuran di panggung kebanggaan surga beberapa hari ini. Semua jenius yang tersembunyi telah keluar. Mereka mencoba melangkah ke jembatan kebanggaan surga. Suara terdengar satu demi satu. Setelah itu, Wang Xian melihat banyak orang terbang menuju Sekte Darah. Arena Chen Lin. Itu adalah arena favorit peringkat 20 surga. Mereka datang ke depan arena, melemparkan setetes cairan spiritual ke dalamnya dan langsung memasuki arena. Apakah seseorang sudah menantangku dia selangkah lebih cepat dariku? Wang Xian berpikir sendiri. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang langsung ke depan arena favorit surga. Untuk mengikuti dan menonton kompetisi favorit surga, seseorang harus membayar biaya satu tetes cairan spiritual. Namun, Wang Xian memiliki kemampuan ilahi, bayangan dan cahaya juga dikenal sebagai tanpa formasi. Dia bisa mengabaikan formasi dan langsung masuk. Ketika Wang Xian terbang masuk, dia melihat dua pria muda berdiri di meja depan. Seorang pemuda berpakaian merah darah sedang memegang pedang besar di tangannya. Tatapannya dingin saat dia menatap di depannya. Dia adalah Chen Lin dari Sekte Aliran Darah, yang saat ini menduduki peringkat ke-20 di peringkat favorit surga. Di depannya adalah seorang pemuda berpakaian hitam dengan dua kata besar, Angin Dewa, terukir di punggungnya. Dia adalah penantang prodigi, Huang Tian dari Divine Wind Academy. Sekte Aliran Darah dan Akademi Angin Ilahi keduanya adalah kekuatan kuat yang bisa menyaingi dinasti Naga Radiant. Mereka berdua adalah pasukan tingkat atas. Tidak seorang pun dari Akademi Angin Suci masih ingin menantangku. Dia benar-benar mengejar kematian. Di depan arena, Chen Lin menatap dingin ke arah sang penantang, Huang Tian, dan berkata dengan dingin. Haha, kamu benar-benar menganggap dirimu serius. Huang Tian senior kami adalah jenius teratas akademi. Setelah memasuki pengasingan selama setahun, benar-benar tidak ada harimau atau monkey di gunung yang bisa mengaku sebagai raja. Itu benar. Dengan kekuatan senior kami Huang Tian, kamu hanyalah permulaan kecil, namun kamu masih berani berbicara dengan arogan. Di seberang Chen Lin, Huang Tian, yang mengenakan pakaian Akademi Angin Dewa, tidak berbicara. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Chen Lin dengan angkuh. Di belakangnya, lebih dari 20 siswa Akademi Angin Ilahi mengikuti di belakangnya dan langsung mengejek Chen Lin. Sombong, sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Huang Tian adalah tandingan Chen Lin senior kami? Senior Chen Lin, bunuh dia, bunuh dia. Di sekitarnya, beberapa murid Sekte Aliran Darah mendengar kata-kata dari Akademi Angin Ilahi dan meraung dengan marah. Sekte Aliran Darah dan Akademi Angin Suci selalu mengalami gesekan, dan terlebih lagi di panggung ajaib. Haha, murid kecil dari Sekte Aliran Darah, aku bisa mengalahkanmu dalam 10 gerakan. Huang Tian mendengar suara-suara di sekitarnya dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Dia tertawa keras dan langsung terbang ke arena. Datang ke sini dan mati. Berdiri di tengah panggung, Huang Tian menatap Chen Lin dengan angkuh. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia mengulurkan tangan dan menggulungnya dengan cara yang provokatif. Kamu mencari kematian. Mata Chen Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang ke tengah panggung, menghadap Huang Tian dari jauh. Buat perubahan Anda hanya sekelompok faksi kecil. Saya ingin mendaki gunung yang lebih tinggi. Jangan buang waktuku. Tangan Huang Tian masih berada di belakang punggungnya saat dia berbicara kepada Chen Lin dengan jijik. Baik, saya akan memberitahu Anda konsekuensi dari menantang saya. Reinkarnasi pedang surgawi. Cahaya pedang yang menakutkan mengembun di arena dan menebas ke depan, menandakan dimulainya pertempuran para keajaiban. Di sekitarnya, puluhan ribu pemuda menyaksikan pertempuran di arena. Menurutmu siapa yang akan memenangkan pertempuran ini? Huang Tian dari Akademi Angin Ilahi itu merasa sangat percaya diri. Dia sebenarnya ingin dikalahkan dalam 10 langkah. Huang Tian, aku ingat sekarang. Setahun yang lalu, Huang Tian, yang menduduki peringkat ketiga di Akademi Angin Ilahi, sangat kuat. Namun,
Saya belum mendengar kabar darinya sejak itu. Saya tidak berharap dia mengasingkan diri selama setahun. Setahun yang lalu, Huang Tian telah mencapai ranah interpretasi kosong setengah langkah. Dia pasti lebih kuat sekarang. Chen Lin mungkin tidak bisa melindungi reputasinya sebagai favorit surga. Wang Xian berdiri di udara dan memandangi dua orang yang sedang bertarung di bawah. Tiga pemuda di sampingnya sedang berdiskusi. Chen Lin itu bukan tandingan Huang Tian. Pada saat ini, melihat Huang Tian dengan mudah memblokir serangan Chen Lin, Wang Xian memiliki pemahaman di dalam hatinya. Kesenjangan antara keduanya masih sangat jelas. Huang Tian itu memang punya hak untuk menjadi sombong. Oh tidak, kakak laki-laki Chen Lin jelas bukan tandingan Huang Tian itu. Bunuh dia, kakak laki-laki Chen Lin, bunuh dia. Di sekitar mereka, ketika tiga gerakan telah berlalu, orang-orang dari Sekte Aliran Darah melihat pertempuran di bawah dan berkata dengan ekspresi marah. Haha, kakak senior Huang Tian tidak terkalahkan. Mengalahkan seseorang yang berada di peringkat ke-20 pada daftar keajaiban adalah hal yang mudah. Hari ini, kakak senior kita Huang Tian akan langsung menjadi kuda hitam terbesar dan masuk 10 besar. Ketika para siswa Akademi Angin Ilahi melihat penampilan santai senior Huang Tian, wajah mereka menunjukkan ekspresi gembira. Kuda hitam lain telah muncul. Periode waktu ini terlalu gila. Ada begitu banyak keajaiban yang muncul. Ren Xingchen dari beberapa hari yang lalu, Duan Jiuquan dari kemarin, dan Huang Tian dari hari ini tidak memungkinkan orang untuk hidup. Duan Jiuquan sudah berhasil mencapai posisi ke-11. Saya rasa dia masih bisa mencapai beberapa teratas. Aku hanya tidak tahu berapa banyak tempat yang bisa dibuat oleh Akademi Angin Suci Huang Tian ini. Jembatan ajaib akan segera muncul. Semua keajaiban tersembunyi telah keluar. Ketika penonton di sekitarnya melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi keheranan. Haha, langkah ke-9, kalah untukku. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tawa gila terdengar dari bawah. Orang bisa melihat Huang Tian memegang pedang panjang di tangannya. Pedang panjang itu tidak terhunus. Dengan goyangan lengannya, sinar pedang sepanjang 100 meter langsung menyerang Chen Lin. Tidak baik, pada saat ini, wajah Chen Lin dipenuhi keringat dingin. Ketika dia melihat serangan Huang Tian, dia mengertakkan gigi karena malu. Blokir untukku. Dia meraung keras dan tanah di sekitarnya dalam radius 100 meter mulai berkumpul di sekitar tubuhnya. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan Huang Tian, dia masih harus bertahan 10 langkah. Haha, kamu masih ingin melawan mati. Ketika Huang Tian melihat pertahanan Chen Lin, matanya menunjukkan pandangan yang menyeramkan. Niat membunuh tersembunyi di bagian terdalam matanya. Ledakan pedang. Ekspresi biadab melintas di wajahnya saat dia menghunus pedangnya. Cahaya pedang yang tajam melesat ke arah Chen Lin, yang membela diri. Oh tidak, dia akan membunuh kakak laki-laki Chen Lin. Ini sudah berakhir. Kakak senior Chen Lin telah membentuk pertahanan, jadi dia tidak akan bisa menyerah tepat waktu. Ekspresi orang-orang di sekitarnya, terutama para murid Sekte Aliran Darah, berubah drastis. Di tengah arena, ekspresi Chen Lin berubah drastis saat melihat serangan Huang Tian. Cahaya pedang yang menakutkan menyerangnya, dan pertahanan menara bumi dengan cepat runtuh. Dia benar-benar berada di puncak ranah interpretasi setengah langkah kosong. Mata Chen Lin dipenuhi keterkejutan, dan keputusasaan memenuhi hatinya. Mati, sosok Huang Tian terangkat, dan lampu pedang yang tak terhitung menutupi Chen Lin dari belakang. Haha, aku bilang aku akan mengalahkanmu dalam 10 jurus, tapi kau masih ingin melawan seolah-olah sedang mencari kematian. Kalau begitu, aku hanya bisa membunuhmu. Huang Tian melayang di langit, menatap Chen Lin yang telah kehilangan vitalitasnya di atas panggung, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Hong, serangan yang sangat kuat. Huang Tian ini sangat kuat. Chen Lin sebenarnya terbunuh. Desis, 10 gerakan, seperti yang diharapkan, ini 10 gerakan. Dia tidak dikalahkan, tapi langsung dibunuh. Haha, senior tidak terkalahkan, senior itu luar biasa. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Orang-orang dari Akademi Angin Ilahi mengungkapkan ekspresi bersemangat. Murid-murid Sekte Aliran Darah semuanya dipenuhi dengan kemarahan. Saya adalah Huang Tian dari Heaven Sprite Divine Wind Academy. Pertempuran ini hanyalah titik awal. Saya akan menginjak tangga surga selangkah demi selangkah, menginjak kebanggaan surga dan memanjat. Huang Tian melayang di atas arena. Dia memandang semua orang dengan dingin dan berkata dengan bangga. Rasa percaya diri yang kuat terpancar dari dirinya. Postur yang angkuh dan tak terkalahkan itu membuat wajah banyak anak muda sedikit berubah. Semua orang tahu bahwa seekor kuda hitam mulai berpacu. Dia benar-benar tahu cara pamer.
Wang Xian memandang Huang Tian yang melayang di langit. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan menggerakkan tubuhnya. Dia datang ke tahap tantangan dan melihat aturan tantangan di atasnya. 500 cairan spiritual tantangan. Kamu perlu memasukkan namamu, sebutkan satu saja. Wang Xian melihat aturan pada tahap tantangan dan mengeluarkan 500 cairan spiritual dan meletakkannya di atasnya. Kakak senior Huang Tian tak terkalahkan, keajaiban menapaki surga, Ao Tianxing. Berdengung. Tantangan tanpa nama tempat ke-20 di The Prodigy Roll, Huang Tian dari Divine Wind Academy. Saat para siswa Akademi Angin Ilahi memanggil Huang Tian tak terkalahkan dan menginjak gulungan keajaiban, suara dingin bergema di seluruh panggung ajaib. Dalam sekejap, semua orang tercengang dan wajah mereka menunjukkan ekspresi takjub. Huang Tian, yang melayang di udara di atas panggung dan menatap semua orang dengan angkuh, ekspresinya juga sedikit menegang dan perlahan tenggelam. Beberapa saat yang lalu, dia mengatakan bahwa dia akan menginjak gulungan ajaib selangkah demi selangkah untuk mencapai puncak yang lebih tinggi. Pada akhirnya, seseorang telah menantangnya dalam sekejap. Ini hanyalah provokasi terang-terangan dan tamparan ke wajah. Cek, siapa yang berani memprovokasi Huang Tian Brothers kita? Mereka mencari kematian. Dengan pengecut, mereka bahkan tidak berani mengungkapkan nama asli mereka. Mereka bahkan berani naik ke panggung kebanggaan surga. Ini hanyalah penghinaan besar. Mencari kematian, mereka sebenarnya berani menantang senior kita. Senior, bunuh dia. Ini apa yang terjadi? Kekuatan Huang Tian ini jelas tidak berada di peringkat ke-20. Bagaimana mungkin masih ada orang yang berani menantangnya? Bukankah ini mencari kematian? Serangan Huang Tian kejam. Masih ada seseorang yang berani menantangnya. Orang-orang dari Akademi Angin Ilahi meraung dengan marah. Orang-orang lainnya juga tercengang. Saat ini, masih ada seseorang yang berani menantang Huang Tian. Tikus tanpa nama, keluar dari sini. Huang Tian mengambang di langit. Dia meraung di sekelilingnya dengan wajah muram. Matanya berkedip dengan niat membunuh. Wang Xian sedikit mengernyit saat mendengar kata-katanya. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang ke arena. Berdengung. Setelah memasuki arena, Wang Xian melayang di langit dan menatap Huang Tian. Anda menantang saya. Mata Huang Tian bersinar dengan kilatan dingin ketika dia melihat Wang Xian terbang. Dia mengukurnya dari atas ke bawah. Kamu bahkan tidak berani menggunakan nama aslimu, dan wajahmu masih tertutup topeng. Anda adalah tikus yang tidak dikenal, namun Anda masih berani melangkah ke panggung kebanggaan surga. Teriakan menghina Huang Tian datang dari mulutnya dan bergema di seluruh arena. Tikus tanpa nama. Keempat kata ini sangat keras. Nama yang ditetapkan Wang Xian tidak bernama. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh jubah hitam dan topeng, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Haha. Pria yang tidak berani mengungkapkan nama dan wajahnya masih berani naik ke atas panggung. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk melangkah ke tahap kebanggaan surga? Itu benar, orang mana di daftar kebanggaan surga yang tidak terhormat dan memiliki pendirian yang tak terkalahkan? Tikus tanpa nama yang tidak berani mengungkapkan nama dan wajah aslinya masih berani menantang kakak senior kita Huang Tian. Nyah, Anda masih anak ajaib, kamu pasti tikus yang menyeberang jalan, haha. Di sekitar mereka, orang-orang dari Akademi Angin Ilahi mengejek Wang Xian ketika mereka melihatnya menutupi sosoknya sepenuhnya. Bahkan orang-orang lainnya memandang Wang Xian dan sedikit menggelengkan kepala. Ada sedikit penghinaan di mata mereka. Setiap keajaiban yang berani melangkah ke atas panggung, siapa di antara mereka yang tidak memiliki aura tak terkalahkan dan terbuka serta terbuka? Ini pertama kalinya seseorang seperti ini pengecut. Namanya tanpa nama dan dia tidak menunjukkan wajahnya. Deskripsi orang menyebalkan tanpa nama ini pas banget. Haha, orang seperti itu ingin masuk ke peringkat favorit surga, dia pasti sedang bermimpi. Orang-orang lainnya juga berbicara dengan sedikit jijik. Jaga kata-katamu. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata Huang Tian, matanya berkilat saat dia memperingatkannya. Haha, pikiran kata-kataku kamu benar-benar sampah. Huang Tian tertawa dingin ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Jika kamu ingin aku diam, keluarkan kekuatanmu. Kamu adalah tikus tanpa nama. Kamu benar-benar membuang-buang waktuku. Haha, senior sangat mendominasi. Seekor tikus tanpa nama, buang-buang waktu saja. Aku ingin tahu dari mana tikus tanpa nama ini berasal. Cepat dan SCRAM kembali. Panggung kebanggaan surga adalah panggung untuk yang kuat. Semuanya didasarkan pada kekuatan. Anda bahkan meminta orang untuk memperhatikan kata-kata mereka. Benar-benar lelucon. Lebih dari 10.000 anak muda yang menonton dari samping menunjukkan rasa jijik di mata mereka. Mereka pengecut dan tidak memiliki kebanggaan surga. Kata-kata mereka adalah lelucon dan tidak memiliki aura orang yang kuat.
Hehe, Wang Xian menatap Huang Tian dan menunjukkan senyum dingin. Dia melambaikan tangannya dan cahaya keemasan selebar 2 meter langsung menyerang Huang Tian. Sampah, kau membuang-buang waktuku. Aku akan membunuhmu dengan satu gerakan. Ketika Huang Tian melihat Wang Xian menyerang, dia bergerak dan pergi menemuinya. Dentang, dia mengeluarkan pedang panjang di tangannya dan menebas Jin Liu. Bang! Ketika pedang panjang Huang Tian, yang memancarkan cahaya keemasan menyilaukan, menebas Jin Liu, ekspresinya langsung berubah. Bagaimana ini bisa? Dia melebarkan matanya. Cahaya keemasan di sekitar pedang itu langsung meleleh. Cahaya keemasan melewati pedang panjangnya dan langsung menuju ke lehernya. Tubuhnya yang bergegas ke arahnya berhenti dalam sekejap. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Biarkan aku memberitahumu untuk diam. Maka diamlah selamanya. Wang Xian memandangi tubuhnya yang kaku. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Tubuhnya bergerak dan datang ke sisinya. Dia mengambil cincin interspatial dari tubuhnya. Bang-bang. Saat Wang Xian mengambil cincin dan senjata interspatialnya, seluruh tubuh Huang Tian jatuh ke bawah. Salah satu kepalanya ada di langit. Perlahan-lahan terlepas dari tubuhnya dan berguling ke samping. Pada saat ini, wajah semua orang yang masih memandang rendah Wang Xian menjadi kaku. Bahkan suara yang berbicara berhenti tiba-tiba. Semua orang melebarkan mata mereka dan dipenuhi dengan keterkejutan. Satu gerakan, hanya satu gerakan. Dalam waktu kurang dari 1 detik, Huang Tian jatuh. Pakar kebanggaan surga yang cukup kuat untuk membunuh Chen Lin dalam 10 gerakan langsung terbunuh begitu saja. Uhuk-uhuk, ini bagaimana ini mungkin. Semua orang agak tidak percaya. Beberapa saat yang lalu, mereka masih mengejek tikus tanpa nama itu, tetapi di saat berikutnya, dia langsung membunuh ahli kebanggaan surga yang kuat. Semua orang bisa mengetahui kekuatan Huang Tian. Dia setidaknya bisa meningkatkan peringkatnya 5 hingga 6 tempat. Ini setidaknya. Namun, begitu saja, seekor kuda hitam yang akan melangkah ke puncak selangkah demi selangkah sebagai favorit surga terbunuh dalam sekejap. Memikirkan ejekan tadi, ekspresi wajah semua orang berubah drastis. Terlalu kuat. Ini terlalu kuat. Wang Xian mengamati sekelilingnya dengan dingin. Ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali. Membunuh ahli interpretasi setengah langkah dalam sekejap terlalu mudah baginya dengan kekuatannya saat ini. Tubuhnya bergerak dan dia terbang keluar dari arena. Dia melihat sebuah rumah terbuka di samping dan langsung terbang masuk. Di dalam rumah, ada botol porselen berisi cairan spiritual. Energi spiritual di seluruh ruangan 2 kali lipat dari dunia luar. Selanjutnya, ada aroma yang menyegarkan. Wang Xian tidak tinggal lebih lama lagi. Dia menyimpan cairan spiritual ke dalam cincin interspatialnya dan terbang langsung ke arena yang lebih tinggi. Ketika dia tiba di arena dan mengeluarkan tantangan, dia menyadari bahwa favorit surga peringkat ke-19 tidak ada. Tunggu, Wang Xian menekan tombol pada tombol tantangan. Tantangan telah dikeluarkan. Dalam 2 hari, lawan harus datang dan menerima tantangan tersebut. Kalau tidak, itu akan dianggap sebagai mengakui kekalahan dan diskualifikasi favorit surga. Karena dia tidak ada di sana, Wang Xian langsung mundur dari arena favorit surga. Ketika Wang Xian mundur dari panggung kebanggaan surga, semua orang diusir dari lingkungan panggung kebanggaan surga, yang menduduki peringkat ke-20 di antara para pakar kebanggaan surga. Saat mereka keluar, mereka melihat Wang Xian berjalan menuju paviliun kebanggaan surga. Paviliun kebanggaan surga adalah tempat peristirahatan. Itu adalah tempat peristirahatan yang kemudian didirikan oleh Kekaisaran Pertumpahan Darah. Tikus tanpa nama baru saja, dia mengatakan bahwa dia adalah tikus tanpa nama. Hehe, sungguh ironis. Dengan kekuatan seperti itu, kenapa dia masih menyembunyikan nama dan penampilannya gulungan prodigi adalah puncak di hati setiap orang. Haha, orang-orang dari Akademi Angin Suci, bukankah kalian semua mengejek sekarang ini hanyalah tamparan di wajah? Tidak mudah bagi keajaiban yang kuat untuk muncul, tetapi pada akhirnya, dia memprovokasi orang lain dan langsung terbunuh. Lebih dari 10.000 orang keluar dari arena. Beberapa memiliki ekspresi bingung, beberapa memiliki ekspresi mengejek, dan beberapa memiliki ekspresi terkejut. Ya Tuhan, lihat tempat terakhir di gulungan ajaib, saya F-Cek. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba menunjuk ke gulungan ajaib dengan ekspresi kaget dan berseru. Oh, semua orang menoleh dengan ekspresi terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin 26 tahun, baru 26 tahun, ya Tuhan. Seorang pria muda berseru tak percaya. Saat ini, gulungan The Prodigy telah diperbarui secara real-time. Orang terakhir menduduki peringkat ke-20, tanpa nama, berusia 26 tahun. Angka yang membuat semua orang gemetar. 26, baru 26 tahun.
Bukankah ini terlalu aneh? Gila, gila, dari mana orang aneh ini berasal 26, baru 26 tahun. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa masuk 10 besar atau bahkan lebih tinggi. Dia sudah sangat kuat di usia 26 tahun. Dia pasti akan mencapai puncak gulungan prodigi sebelum dia berusia 50 tahun. Saya kira dia setidaknya berada di 5 besar atau bahkan 3 besar. Dia tidak menghunus pedangnya sekarang dan membunuhnya dalam satu gerakan. Dunia ini terlalu gila, apakah pemuda yang menyembunyikan identitasnya adalah monster yang menentang surga yang diam-diam diasuh oleh Bloodflow Empire? Menjadi keajaiban pada usia 26 tahun, ini jelas merupakan orang pertama dalam sejarah. Yang terpenting, kekuatan pemuda berusia 26 tahun ini sangat menakutkan. Melihat beberapa informasi di gulungan ajaib, semua orang terkejut. Mengenai informasi yang tidak diketahui ini, juga membuat banyak orang penasaran. Beberapa orang menduga bahwa itu adalah murid yang menentang surga yang diasuh oleh kerajaan aliran darah, karena di mata mereka, hanya kerajaan aliran darah yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Adapun mengapa dia menyembunyikan identitas dan nama aslinya, menurut pendapat semua orang, dia harus menyembunyikan kekuatannya dan tidak menonjolkan diri. Itu benar, dia harus menyembunyikan kekuatannya dan tetap low profile. Untuk mencegah beberapa orang dengan niat buruk menyerangnya sebelum dia dewasa. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Wang Xian beralih dari tikus tak dikenal menjadi favorit Peerless Heaven yang menyembunyikan kekuatannya dan tidak menonjolkan diri. Namun, sementara orang-orang lainnya sangat terkejut, para siswa Akademi Angin Ilahi terlihat sangat malu. Orang yang dibunuh Wang Xian adalah salah satu siswa paling elit di Akademi Angin Dewa mereka. Awalnya, Akademi Angin Ilahi dipersiapkan untuk memukau dunia. Namun, itu sekarang menjadi batu loncatan bagi orang lain. Ini adalah penghinaan besar bagi Akademi Angin Ilahi. Wang Xian duduk di sudut paviliun kebanggaan surga, minum teh dan membaca buku di paviliun. Buku-buku ini semua tentang pengantar Heaven Sprite Roll S Heaven Sprite Roll S Heaven Sprite Roll saat ini. Karena tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, dia memutuskan untuk melihat dan memahami lawan berikutnya. Ini bisa dianggap sebagai rasa hormat kecil bagi mereka. 3 orang bermarga Tang di gulungan kebanggaan surga sebenarnya adalah murid kekaisaran aliran darah. Pantas saja mereka layak menjadi faksi terkuat di wilayah Liu Hai. Wang Xian menyesap tehnya dan berpikir sendiri. Dia duduk di paviliun ajaib dan menarik banyak tatapan ingin tahu dan terkejut. Tak lama kemudian, paviliun yang awalnya hanya terisi setengah itu menjadi penuh sesak. Wang Xian tidak memperhatikan tatapan penasaran di sekitarnya. Dia duduk di sana dan dengan santai membaca beberapa informasi. Tang Yuan ada di sini. Ada juga Tang Ling'er dan Han Mingqing. Untuk apa mereka di sini? Apakah mereka di sini untuk mencari ahli kebanggaan surga yang tidak dikenal? Pada saat ini, suara gemerisik datang dari sekitarnya. Di pintu masuk, 4 orang masuk. Ada 3 pria dan 1 wanita. Di antara mereka, Tang Yuan dan seorang pemuda yang tidak dikenal. Semua orang berjalan di tengah. Saat mereka memasuki paviliun kebanggaan surga, mereka juga menarik tatapan ingin tahu dari orang-orang di dalamnya. Mereka berempat sedikit mengangkat alis. Pemuda yang berdiri di samping Tang Yuan berpakaian biru dan memancarkan aura mulia. Saudara Tang Yuan, apakah surga tanpa nama itu adalah kebanggaan keluarga kerajaan Anda? Pemuda berjubah biru itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak terlalu. Jika dia adalah murid dari keluarga kerajaan, dia tidak akan menyamar. Tang Yuan menggelengkan kepalanya dan menatap Wang Xian. Mengapa kakak Han Mingxian ingin mengenalnya? Pria muda berbaju biru, Han Mingxian, menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dia memiliki kemampuan, dia akan bisa mengenalnya. Jika tidak, tidak perlu mengenalnya. Meskipun dia sangat luar biasa pada usia 26 tahun, saudara laki-laki Mingxian juga tidak buruk. Saat dia mencapai usia kakak Mingxian, dia mungkin tidak sekuat kakak Mingxian. Tang Ling'er, yang berada di sampingnya, berkata dengan senyum di wajahnya. Han Mingxian menggelengkan kepalanya dan berkata, Putri Ling'er benar-benar menyanjungku. Aku tidak bersikap baik. Saudara Mingxian, Anda di sini untuk memberi pelajaran pada Ling Jian'er. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda tidak akan datang. Tang Ling'er terkikik. Han Mingxian tersenyum. Ling Jian'er ini membunuh lebih dari 10 murid elit kekaisaran Han Hai kita. Jika saya tidak datang, dia akan benar-benar berpikir bahwa kekaisaran Han Hai kita mudah diganggu. Pada saat yang sama, dia juga kebetulan mengejar Supreme Genius. Percakapan antara mereka berempat tidak disembunyikan sama sekali. Ini karena dengan latar belakang dan kekuatan mereka, mereka tidak perlu menyembunyikan apapun. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar percakapan mereka, mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Hati Wang Xian sedikit terguncang.
Dia mengangkat kepalanya untuk melihat dan kemudian terus menurunkan kepalanya. Seluruh panggung kebanggaan surga menjadi semarak. Kuda hitam muncul satu demi satu. Mereka semua adalah keajaiban berusia 26 tahun. Panggung kebanggaan surga, tempat pertempuran terjadi setiap hari. Kemunculan jembatan kebanggaan surga yang akan segera terjadi menarik banyak ahli muda yang rendah hati. Peringkat gulungan kebanggaan surga berubah dari waktu ke waktu. Belakangan, seseorang mengungkapkan bahwa seorang pangeran yang kuat dari dinasti Han Hai telah tiba dan bersiap untuk menghadapi Ling Jianer. Sekte Pedang Surga dan dinasti Han Hai selalu menjadi musuh. Sudah lama sejak pertempuran sengit terjadi. Dua kekuatan teratas juga menyaksikan pertempuran antara para murid di bawah tahap kekosongan yang dalam tanpa melanggar aturan ini. Belum lama ini, Ling Jianer membunuh seorang murid perempuan karena dia mengatakan bahwa Ling Jianer adalah ayah kandungnya dan tidak ingin ibu kandungnya dibunuh. Pada saat yang sama, lebih dari selusin murid dari keluarga kuat Kekaisaran Han Hai terbunuh. Sekarang, Kekaisaran Han Hai datang untuk membalas dendam. Itu mungkin bukan pembantaian, tapi pasti akan ada penghinaan. Wang Xian tidak terlalu peduli dengan gosip di luar. Ketika dia tinggal di paviliun kebanggaan surga sampai malam hari, dia langsung kembali ke panggung kebanggaan surga. Sekarang, dia berada di peringkat ke-20 dan dapat dengan bebas memasuki tahap kebanggaan surganya sendiri. Setelah memasuki ruangan di dalam, dia terus mempelajari serangan gabungan dari 4 atribut. Berdengung, berdengung, berdengung. Tidak lama kemudian, batu kebanggaan surga di tubuhnya mulai bergetar. Wang Xian melihat dan mengungkapkan senyum tipis. Dia akhirnya di sini. Tubuhnya bergerak dan dia terbang langsung menuju panggung kebanggaan surga. Pada saat ini, di panggung kebanggaan surga ke-19, seorang pemuda berdiri di tengah dengan sebatang tongkat di tangannya. Ketika dia melihat Wang Xian terbang, dia mengungkapkan ekspresi serius. Saat Wang Xian memasuki arena, banyak pemuda dari sekitar memasuki arena untuk menonton. Kebanggaan surga tanpa nama terus menantang lagi. Apakah ini kebanggaan surga tanpa nama? Apakah dia benar-benar 26? Ya Tuhan, dia terlalu muda. Dia telah mulai menantang Zhou Yanjun dari tempat ke-19. Saya tidak berpikir Zhou Yanjun adalah tandingannya. Jelas tidak cocok untuknya. Favorit Nameless Heaven terlalu kuat. Dia setidaknya masuk 10 besar, atau bahkan lebih tinggi. Puluhan ribu orang mengerumuni. Banyak dari mereka yang penasaran karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat Wang Xian. Adapun mereka yang memanggilnya tikus tanpa nama, mereka sudah tidak ada lagi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berseru kagum. Tempat ke-19 favorit surga, Zhou Yanjun, tolong beritahu saya. Zhou Yanjun jelas mengetahui catatan pertempuran Wang Xian. Dia menangkupkan tangannya dengan ekspresi serius. Kamu bukan tandinganku. Wang Xian menangkupkan tangannya dengan ringan ke arahnya untuk menunjukkan rasa hormatnya dan berkata langsung. Aku tahu, tapi aku ingin melihat seberapa besar jarak di antara kita. Saya tidak akan mengakui kekalahan secara langsung. Wajah Zhou Yanjun menunjukkan ekspresi tegas. Dia memegang gada dengan kedua tangan dan membuat sikap ofensif. Wang Xian tersenyum dengan sedikit kekaguman di matanya. Seperti yang diharapkan dari murid pilihan surga. Namun, Wang Xian tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan goyangan pedang panjang di tangannya, aliran pedang emas tajam melesat ke arah Zhou Yanjun. Dia berteriak pelan dan mengayunkan gada secara langsung, mengaduk-aduk ruang dalam radius 1000 meter. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, banyak pedang emas menyerang Zhou Yanjun terus-menerus. Kekuatan penetrasi yang mengerikan menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Saya mengaku kalah. Hanya dengan gerakan ini, Zhou Yanjun bisa merasakan teror Wang Xian. Menghadapi Wang Xian, dia merasa seolah-olah sedang menghadapi seorang ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Setelah menerima gerakan ini, Zhou Yanjun berkata dengan tergesa-gesa dan berbalik untuk mundur keluar. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan tidak terus menyerang. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Zhou Yanjun dan tidak akan membunuhnya tanpa alasan. Cepat sekali. Zhou Yanjun hanya menerima satu gerakan dan mengaku kalah. Zhou Yanjun mungkin merasakan perbedaan antara dia dan lawannya. Apakah Anda tidak melihat wajah Zhou Yanjun sedikit memerah saat dia menerima gerakan selanjutnya? Ketika orang-orang di sekitarnya melihat Zhou Yanjun dengan cepat mengaku kalah, mereka semua terkejut. Namun, kebanyakan dari mereka tidak menunjukkan banyak kejutan. Dengan kekuatan ahli kebanggaan Nameless Heaven, pada dasarnya tidak ada lawan di 20 terbawah. Dengan kekuatannya, aku merasa dia setidaknya bisa menduduki peringkat 5 besar. Zhou Yanjun menatap Wang Xian dalam-dalam dan berpikir sendiri. Ia langsung memasuki arena yang berada di peringkat ke-20. Yang menang naik dan yang kalah turun.
Ini adalah aturan arena favorit surga. Wang Xian mengungkapkan senyuman. Tubuhnya bergerak dan dia langsung pergi ke kamar di samping. Ada botol porselen tambahan di ruangan yang berisi 600 botol cairan spiritual. Seluruh arena favorit surga adalah formasi besar yang sedang beroperasi. Selama ada energi, itu akan dapat beroperasi terus-menerus. Energi itu berasal dari cairan spiritual. Setiap kali pertempuran arena favorit surga terjadi, seseorang akan menerima satu botol cairan spiritual untuk masuk dan menontonnya. Setiap kali pertempuran ajaib terjadi, akan ada puluhan ribu orang yang menonton, dan susunan ini menerima 10.000 cairan roh setiap saat. Array memiliki aturannya sendiri. Hadiah untuk mengalahkan tempat ke-19 hanya 600 cairan roh, yang tidak banyak. Tetapi ketika itu adalah 5 besar, itu akan menjadi waktu untuk benar-benar mendapatkan cairan semangat. 5 orang yang mengalahkan tempat keempat akan menerima 5.000 cairan roh. Hadiah untuk mengalahkan tempat ketiga adalah 10.000 cairan spiritual. Hadiah untuk mengalahkan tempat kedua adalah 20.000 cairan spiritual. Hadiah untuk mengalahkan tempat pertama adalah 40.000 cairan spiritual. Jika Wang Xian dapat mengalahkan tempat pertama dari tempat ke-20, dia akan dapat memperoleh total sekitar 90.000 cairan spiritual. Adapun 90.000 cairan spiritual, itu sekitar 63 juta kristal naga. Meski masih ada celah besar antara mereka dan 1 miliar kristal naga, kecepatannya cepat. Paling-paling, mereka akan mencapai puncak dalam belasan hari. Jika semuanya berjalan lancar, mereka bisa mendapatkan 90.000 cairan spiritual dalam sehari. Melanjutkan, tanpa ragu, Wang Xian langsung menantang posisi ke-18. Yang mengejutkan Wang Xian, pemuda peringkat ke-18 di gulungan kebanggaan surga sedang berkultivasi di ruang kultivasinya. Dia menerima tantangan di tempat. Setelah itu, penghancuran dimulai. Cepat, lihat gulungan The Prodigy. Kekuatan keajaiban tanpa nama meningkat dengan cepat. Ya Tuhan, dia baru saja menduduki peringkat ke-20. Sekarang, dia sudah berada di peringkat ke-13. Kecepatan peningkatannya terlalu cepat. Dia setara dengan Mu Yuan itu. Mu Yuan sudah naik ke posisi ke-8. Saya ingin tahu apakah keajaiban tanpa nama dan Mu Yuan akan berbenturan. Aku ingin tahu mana dari dua kuda hitam ini yang lebih kuat. Saat ini, orang-orang di sekitar arena favorit surga yang tidak memasuki arena terkejut saat melihat peringkat di peringkat favorit surga. Kecepatan kemajuan itu terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia naik dari posisi ke-20 ke posisi ke-13. Orang bisa membayangkan kekuatannya. Sayang sekali pemuda favorit surga ke-12 tidak ada di sini. Ketika Wang Xian datang ke arena ke-12 setinggi 200 meter, dia sedikit menggelengkan kepalanya. Pemuda kebanggaan surga peringkat 12 adalah seorang wanita, Tang Ling putri dari kerajaan pertumpahan darah. Wang Xian tidak peduli dengan identitasnya. Setelah mengeluarkan tantangan, dia kembali ke arenanya sendiri. Pemuda kebanggaan surga peringkat ke-13 sedang berkultivasi di arena. Peningkatan energi spiritual telah mencapai 4 kali lipat. Bagi banyak orang, itu dianggap sebagai surga yang cukup bagus. Saat Wang Xian hendak terus memahami kombinasi dari 4 atribut, lempengan batu komunikasi menerima pesan Xiao Tian yang panjang. Apakah kamu di sini? Wang Xian melihat pesan itu dan berdiri dengan senyum di wajahnya. Tubuhnya bergerak dan dia terbang menuju kediamannya. Dia masih memiliki beberapa senjata dan baju besi tingkat interpretasi kosong di tangannya. Ada total 6 dari mereka dan tidak ada yang terjual. 6 dari mereka semuanya berada di atas level pertama dari level interpretasi kekosongan. Masing-masing bernilai setidaknya 50 hingga 60 miliar batu roh kelas menengah. 6 di antaranya bernilai setidaknya 300 miliar batu roh kelas menengah. Long Xiaotian berkata bahwa dia akan membantunya menjual semua senjata dan armor ini. Dia tahu bahwa Long Xiaotian ingin mengikatnya, jadi dia tidak menolaknya. Dia sudah menganggap lama Xiaotian sebagai teman. Jika dia membantunya, dia secara alami akan membantunya juga. Setelah Wang Xian meninggalkan panggung kebanggaan surga, dia melepas topeng dan jubah hitamnya. Kemudian, dia dengan cepat terbang menuju kediamannya. Ketika dia tiba di hutan pinus dan poplar, ada 5-6 tetua parubaya berdiri di depan kediamannya. Selain Bai Qingsong yang akrab, Wang Xian belum pernah melihat 5 orang lainnya. Namun, Wang Xian bisa merasakan energi yang kuat dari mereka. Ini terutama terjadi pada lelaki tua berambut putih di tengah. Ketika Wang Xian memandang lelaki tua itu juga mengukurnya. Matanya berbinar. Kakak Wang Xian, Long Xiaotian tersenyum saat melihat Wang Xian. Dia segera berteriak. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Kakak Xiaotian, siapa ini? Ini adalah orang-orang dari kerajaan Guanglong. Mereka adalah beberapa tetua saya.
Long Xiaotian tidak memperkenalkan mereka secara detail. Wang Xian mengangguk pada tetua parubaya. Masuklah, semuanya. Karena saudara Xiaotian adalah orang yang memperkenalkan saya akan menjual 6 senjata dan baju besi terakhir kepada Anda dengan diskon 10% dari harga pasar. Wang Xian membuka pintu dan berkata sambil tersenyum. Haha, adik laki-laki benar-benar setia. No wonder Xiaotian bisa berteman denganmu. Seorang penatua tertawa terbahak-bahak saat dia menatap Wang Xian dengan tatapan ramah. Saya hanya berteman dengan orang yang tepat. Kakak Xiaotian, kamu adalah orang yang baik. Wang Xian menjawab sambil tersenyum dan membawa mereka ke halaman. Long Xiaotian sangat senang saat mendengar kata-kata Wang Xian. Dia memberi isyarat kepada para tetua dan mengikuti mereka masuk. Mengaum, mengaum. Melihat kedatangan Wang Xian, Ling Zilin dan kura-kura darah jahat mengeluarkan raungan rendah dan berjalan satu persatu seolah-olah mereka mencoba menjilatnya. Wang Xian menepuk kepala mereka dan mengeluarkan senjata dan baju besi mereka sebelum menyerahkannya ke Long Xiaotian. Tunjukkan senjata ini kepada para senior. Baiklah. Long Xiaotian mengambilnya dan memberikannya kepada beberapa pria parubaya dan tua. Beberapa dari mereka memegangnya di tangan mereka dan memandang mereka. Kepuasan muncul di wajah mereka. Tidak buruk, Xiaotian, berikan cairan spiritual langsung ke saudaramu. Pria tua berambut putih di tengah melihatnya. Ekspresi puas muncul di wajahnya dan dia segera menganggukkan kepalanya. Baiklah. Long Xiaotian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia menyerahkan botol cairan spiritual ke Wang Xian satu persatu. 1240.